Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel saya, Tutorial with Arif. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Pro FTPD atau paket FTP server di dalam Debian 10, serta cara troubleshoot jikalau ada masalah, dan beberapa penjelasan yang pastinya berguna. Nah, silakan teman-teman masuk ke Oracle VirtualBox Manager-nya, lalu di sini kita klik show ya, karena saya sudah start sebelumnya. Nah, untuk menginstal sebuah paket Pro FTPD, kita memasukkan paket DVD 1 ataupun 2 ya, teman-teman. Kita optical drive, lalu kita pilih DVD 2 ya. Lalu di sini kita akan melakukan apt install Pro FTPD min basic min y. Oke, nah di sini kita sudah membuat sebuah Pro FTPD service, atau lebih tepatnya menginstal. Kita ketikkan sistem ctl status Pro FTPD service. Pastikan dia running. Nah, jikalau dia tidak running, coba ulangi langkah sebelumnya, yaitu apt install Pro FTPD min basic min y. Kita enter dan pastikan juga Pro FTPD Basic is already the newest version ya, versi 1.3.6 min 4 ya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah konfigurasi bin 9 atau lebih tepatnya DNS server pada server yang Debian 1 ini ya. Nah, kita akan ns lookup 192.168.10.10. Saya sudah ada IP ya teman-teman ya. Nah, saya sudah memasukkan domainnya juga. Kita masukkan juga coba di sini di cmd ya teman-teman ya, di cmd. Kita akan coba ns lookup arif.ok. Nah, ini ketemu nih elemen IP servernya, ketemu nih 192.168.10.10. Nah, jadi nanti kita akan memadukan sebuah FTP server dan memasukkannya itu menggunakan alamat domain bukan alamat IP ya, agar lebih mudah diakses. Jadi, jika teman-teman CMD-nya itu tidak bisa melakukan ns lookup ataupun ping, ya misalkan ping 192.168.10.10. Nah, kalau misalkan ini request timeout dan di sini juga request timeout, teman-teman silakan masuk ke control panel, ya, control panel. Lalu teman-teman di sini ada yang namanya tuh VirtualBox host only. Nah, jika teman-teman sudah membuat sebuah VirtualBox host only sebelumnya ya, untuk VM lainnya atau menggunakan VMware seperti saya ini, disablekan dulu adapter dari semua VM mesin yang dulu ya teman-teman, yang teman-teman sudah install sebelumnya, disablekan dulu karena kita akan menggunakan sebuah IP DNS di sini. Jadi IP DNS ini sangat rawan jikalau bertabrakan dengan yang lain ya, ataupun gateway ini juga bertabrakan, itu sangat tidak rekomend sekali, dia akan RTO. Nah, jikalau teman-teman sudah membuat sebuah VMware atau VM di VirtualBox lalu sudah dimatikan adapternya dan di sini juga tidak bisa di ping, berarti masalahnya ada di Debian ya teman-teman. Di Debiannya itu pastikan teman-teman tidak menginstal yang namanya tuh UFW Firewall. Di sini sebelumnya saya sudah pernah install, lalu jika teman-teman ingin menonaktifkannya, UFW disable ya. Firewall stop and disable on system startup. Jadi ini sudah di stop ya. Pastikan ini di stop dulu, ataupun jika teman-teman ingin tetap menggunakan UFW, teman-teman bisa ngetikkan perintah UFW allow port 22 ataupun port 21 untuk menggunakan FTP dan port 22 untuk menggunakan SFTP. Nah, teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah user baru ya untuk pengujian FTP servernya. Kita akan add user, misalkan Arif 1 misalkan ya. Lalu kita masukkan password, retype lagi passwordnya, kita enter aja. Oke, kita ketik Y, enter. Lalu kita masuk ke WinCP. Kita masukkan di sini, teman-teman,
kita menggunakan layanan FTP terlebih dahulu ya. Misalkan alamat IP-nya tadi 192.168.10.10, arif 1, passwordnya 1. Oke, akses denied. Passwordnya tadi betul nggak? Oke, kita cancel. Kita kalau lupa password kita password aja ya, nggak apa-apa. Password aja. Oh iya, salah teman-teman. Usernya nggak pakai min. Maaf, sorry. Oke, nah di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam FTP servernya. Lebih tepatnya kita masuk ke dalam directory dari user kita tadi ya, yang kita buat user tadi. Nah, kita akan masuk ke directory root ya. Kita akan masuk ke var www. Ini kita akan coba copy file ya. Misalkan di sini saya punya file index.html, kita copy, masukkan ke new folder ya. Permission denied. Nah, cara mengatasinya kita akan chmod terlebih dahulu teman-teman. Chmod 775. Ingat ini yang paling aman ya, jangan 777. Karena kalau 777 itu semua orang bisa memasuki FTP server kita ya. Var www html atau tadi folder tujuan kita adalah new folder. Bentar ya. New folder tadi ya. New folder ya tadi namanya. Ya, new folder. Seharusnya tidak ada seperti ini ya. Kita ubah dulu namanya. Folder baru aja gitu, jangan pakai spasi ya teman. Kita ubah ya namanya. min-r. Coba kita copy file. Permission denied. Masih permission denied ya. Padahal ownernya sudah arif 1. Oke. Di sini haknya itu adalah read, write, ya, execution, write, execution. Coba kita close. Kita close. Lalu di sini kita akan coba untuk mengubah kepemilikan file ya. Arif 1 var www folder baru min-r. Oke, walaupun di sini kepemilikannya itu sudah arif 1 ya, teman-teman coba gunakan perintah chown lagi dan teman-teman coba refresh di sini ya. Index.html pastikan bisa. Oke, sudah bisa nih teman-teman, sudah bisa. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan alamat domain alih-alih menggunakan alamat IP ya, agar mudah diingat. Di sini protokolnya saya akan menggunakan SFTP juga nggak apa-apa. Hostname-nya tadi arif kita sudah buat sebelumnya ya, sebuah subdomain. Teman-teman kalau misalkan mau bikin subdomain, pergi aja ke cd bin ls. Nah, di sini masuk ke PicoDB domain ya, seperti di video saya sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah FTP domain ya, subdomain FTP. Sekarang kita akan masukkan di sini ftp.arif.ok. Sebenarnya arif 1, maksudnya 1 login. Oke, kita accept. Nah, di sini teman-teman, seperti yang tadi saya bilang ya, kita bisa masuk dan kita juga bisa akses menggunakan alamat IP dan coba kita copy sebuah file ya, karena ini SFTP ya teman-teman, dan dia pun bisa. Tadi karena kepemilikan folder baru ini kita ubah dari root ya, folder default kepemilikannya itu atau directory default yang punya itu adalah root ya teman-teman, kita ubah ke arif 1. Nah, coba misalkan kita masukkan misalkan index.html ini kita masukkan di SMK, pasti dia tidak bisa. Oke, yes, dia permission denied. Karena kenapa? Kita menggunakan hak akses
Aryab1 di sini, user Aryab1 di sini ya teman-teman. Lalu kita ingin mencoba memasukkan file yang punyanya itu root. Jadi dia otomatis nggak bisa. Seharusnya kita masukkan, kita chmod terlebih dahulu dan kita ubah kepemilikan filenya itu. Ataupun teman-teman bisa memasukkan user, misalkan user Aryab1 itu ke dalam grupnya root, tapi itu tidak direkomendasikan ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, sekian saja video dari saya, tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maaf jika penjelasan saya belibet, dan jika ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.